Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Saya dari kelas D3F 4702 dengan NIM 603062300114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan EDA pada dataset dan bagaimana cara melakukan pengolahan dalam machine learning dalam salah satu metodenya. Oke. Di sini untuk dataset yang saya ambil adalah saya mengambil dataset dari web Kaggle, dan dataset yang saya ambil adalah student habits versus academic performance, atau perbandingan antara kebiasaan mahasiswa dengan performa akademiknya. Oke. Di sini saya sudah melakukan EDA, dan ini adalah sebentar. Eh, Oke, ini adalah data-data yang sudah saya tampilkan. Yang saya hasilkan. Di sini ada umur, study hours per day atau jam belajar perharinya, jam di mana mereka bermain sosial media, dan jam di mana dia bermain menggunakan Netflix dan lainnya. Oke. Di sini kan saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama di sini ada heat map. Nah, heat map ini menunjukkan tingkat hubungan atau kolerasi antara dua variabel numerik. Dan korelasi yang dapat adalah yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang kedua adalah nol. Oke. Apa sih menandakan kalau itu tuh korelasi itu tuh positif, negatif ataupun nol? Nol itu by the way, nol itu adalah berarti tidak ada hubungan satu sama lain ya. Oke. Yang pertama positif. Positif itu adalah misal hubungan studi hour per day dengan hubungan umur itu adalah 0,004. Dan di sini menunjukkan bahwa angka di sini adalah positif dan tidak negatif. Nah, di mana kalau misalnya positif itu adalah semakin baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Negatif itu semakin menurun lah. Oke, kita ambil contoh yang negatif adalah kita akan mengambil perbandingan antara sosial media hours jam sosial medianya dengan frekuensi dia latihan. Di sini adalah poin yang didapatkan adalah 0,037. Nah, yang dimana ini menandakan bahwa korelasi ini adalah negatif. Nah, jadi tuh intinya semakin dia nilainya positif, dia tuh semakin bernilai positif itu di atas 0 itu adalah positif, dan sebaliknya semakin dia di bawah 0 atau minus itu adalah negatif. Oke, lanjut. Di sini ada distribusi nilai ujian. Tujuannya adalah melihat penyebaran nilai ujian siswa dan memahami apakah data normal, skew, atau bimodal. Interpretasinya adalah yang pertama adalah puncak kurva menunjukkan kelompok nilai yang paling sering muncul. Yang kedua, jika nilai terdistribusi simetris dan skema normal, berarti performa siswa relatif seimbang. Nah, jika distribusi condong ke kiri atau left skew, banyak nilai tinggi adalah siswa cenderung baik. Nah, ini kalau misalnya nilai grafiknya tinggi gini, berarti nilai siswa membaik. Ini ada perbandingan antara frekuensi dan nilai ujiannya. Terus yang terakhir adalah jika condong ke kanan atau right skewed, banyak nilai rendah dan itu memiliki potensi masalah dalam pembelajarannya. Manfaatnya apa sih menggunakan histogram seperti ini? Oke, yang pertama adalah menentukan apakah nilai rata-rata siswa mewakili mayoritas siswa, dan yang kedua adalah mengetahui apakah ada outlier yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah box plot nilai ujian versus variabel kategorikal. Nah, ini adalah perbandingan nilai ujian berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada gender berdasarkan part-time jobnya, diet quality, parental education level, internet quality, extracurricular participation. Oke, mungkin itu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah melihat bagaimana kategori tertentu, misalnya gender, study method, misalnya gender dan internet quality tadi mempengaruhi nilai ujian mereka. Nah, box plot ini memberikan median atau garis tengah atau rata-rata lah. Bukan rata-rata, sorry. Ya, garis tengahnya lah. Ini nilai tengah dari setiap kategori.
Nah, terus menunjukkan penyebar yang kedua adalah menunjukkan penyebaran 50% tengah data. Dan yang ketiga adalah nilai minimum dan maksimum. Dan yang keempat adalah outlier siswa dengan nilai sangat rendah atau sangat tinggi. Contohnya adalah jika siswa belajar dengan metode individu memiliki median yang lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding yang belajar berkelompok, maka metode individu bisa menjadi lebih efektif. Oke, mungkin lanjut ke yang ke visualisasi terakhir. Oh ya, sorry. Untuk manfaat boxplot ini adalah memahami perbedaan performa antar kelompok dan mengidentifikasi kategori yang lebih efektif atau perlu intervensi. Dan yang terakhir adalah pair plot fitur numerik terpilih. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menampilkan hubungan antar semua pasangan fitur numerik dalam satu tampilan. Dan bagaimana interpretasinya? Nah, ini untuk contoh yang bisa dilihat ya. Ini ada studi hours per day versus exam score-nya. Berarti di sini. Jika titik-titik naik ke kanan, ini kan ada titik-titik nih, dan jika naik ke kanan, korelasinya sama dengan positif. Kita ambil contoh lain. Untuk sosial media per hours perbandingannya dengan exam score lagi. Berarti di sini. Jika polanya menurun itu korelasinya berarti negatif. Dan jika jika titik-titik membentuk lengkungan itu menandakan tidur terlalu sedikit atau terlalu lama, sama dengan nilainya turun. Oke, tadi kita sleep hours versus exam score. Nah, ini menandakan bahwa jam tidur mereka itu terlalu lama dan terlalu sedikit atau terlalu lama, dan itu menyebabkan nilai masuk itu turun. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah menentukan pola umum dan anomali. Yang kedua, mengetahui fitur mana yang paling berdampak pada nilai ujian. Untuk kesimpulannya adalah heatmap ini menunjukkan informasi kekuatan dan arah hubungan antar fitur. Untuk histogram, sebaran nilai ujian siswa. Untuk boxplot, perbandingan performa antar kategori. Untuk pairplot, hubungan dua antar fitur numerik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode pengolahan machine learning-nya. Di sini saya menggunakan metode pengolahan dengan clustering, dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk clustering ini ada tiga interpretasi, yang ada cluster 0, cluster 2, dan cluster 1. Cluster 0 menunjukkan mahasiswa yang belajar sedikit, nilai rendah, dan sering bermain sosial media. Cluster 2, mahasiswa dengan kebiasaan tidur cukup tapi kurang belajar. Dan cluster 1 adalah mahasiswa rajin belajar, nilai tinggi, sedikit gangguan dari sosmed. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.